Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Linda Suryani. Di sini saya berperan sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konstruktivisme. Nah, jenis konstruktivisme ini menurut para ahli yaitu menurut Suparno pada tahun 1997 di halaman 43 di bukunya dia menjelaskan tentang konstruktivisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konstruktivisme psikologis dan konstruktivisme sosiologis. Nah, konstruktivisme psikologis bertitik tolak dari perkembangan psikologis anak dalam membangun pengetahuan. Artinya di sini anak itu dituntut untuk bisa mengembangkan psikologisnya, yaitu untuk membangun ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru di sekolahnya atau lanjutan orang tua di rumah, gitu ya. Selanjutnya, konstruktivisme sosiologis lebih menekankan pada masyarakat yang membangun pengetahuan. Nah, di sini pada sosiologis ini lebih pada masyarakatnya untuk membangun pengetahuan. Nah, selanjutnya konstruktivisme psikologis bercabang dua. Yang pertama ada konstruktivisme psikologi personal. Nah, di sini dia lebih menurut paham ini konstruktivisme psikologis personal ini sering disebut sebagai konstruktivisme kognitif planet. Nah, maksudnya di sini pada paham ini dia lebih ingin mengkonstruksi pengetahuan terjadi melalui proses organisasi dan adaptasi. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, ada konstruktivisme yang lebih sosial, berkembang atas ide Vygotsky, di mana pada ide ini dia lebih menekankan pada paham konstruksi pengetahuan terjadi melalui interaksi sosial antara siswa. Maksudnya di sini siswa bisa melakukan interaksi terhadap teman-temannya, bahkan guru-gurunya di sekolah. Selanjutnya, konstruktivisme sosial berdiri sendiri. Nah, di sini sosiologis ya. Konstruktivisme sosiologis ini lebih kepada yaitu berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari ide pihak net itu maupun ide Vygotsky, gitu ya teman-teman. Nah, konstruktivisme psikologi personal. Pada konstruktivisme psikologis personal ini sering disebut sebagai konstruktivisme kognitif pihak net, seperti saya yang jelaskan di awal tadi. Dia ini menurut paham ini konstruksi pengetahuannya terjadi melalui proses organisasi dan adaptasi. Nah, saya akan jelaskan pengertian organisasi dan adaptasi terlebih dahulu. Organisasi itu merupakan kemampuan organisme mensistematiskan atau mengorganisasikan proses-proses fisik atau psikologis menjadi struktur-struktur. Nah, sangat jelas ya. Selanjutnya, adaptasi merupakan kemampuan individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, sangat jelas seperti di sini siswa itu harus bisa
menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolahnya. Itu sangat jelas ya. Selanjutnya ada pandangan Surya di bukunya tahun 2003 halamannya yang ke-59. Beliau mengatakan bahwa implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Sangat jelas, bahasa dan cara berpikir anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu lebih kepada dia sudah bisa membedakan mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang tidak baik digunakan. Sedangkan untuk anak-anak, dia itu apa yang dikatakan oleh orang dewasa ya seperti itu, dia akan mengikuti apa yang dibicarakan oleh orang dewasa. Makanya sebagai orang dewasa kita perlu mengartikan tata bahasa kita, memfilter terlebih dahulu bahasa yang akan kita keluarkan pada anak-anak sehingga dia bisa paham dan mengerti. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan yang baik. Seperti itu. Anak-anak itu dia tidak akan bisa menghadapi atau bisa berinteraksi tanpa adanya lingkungan yang baik. Otomatis psikologis seseorang itu akan terganggu. Dia itu akan menjadi lebih baik apabila di lingkungan tempat dia sekolah atau memperoleh ilmu itu adalah lingkungan yang baik. Selanjutnya, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Maksudnya di sini bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing, yaitu misalnya kita mengajari anak-anak yaitu tentang pelajaran IPA. Nah, IPA itu bahan-bahannya, materinya tetap sama, tetapi harus membuat seorang anak itu menjadi tidak bosan dalam mempelajari mata pelajaran IPA ini. Kita harus membuat terobosan baru sebagai guru. Selanjutnya, peluang agar anak belajar sesuai dengan peringkat perkembangannya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Sebagai seorang guru, kita harus bisa mendidik seseorang anak itu sesuai tingkatannya. Nah, umurnya 7 tahun atau kelas 1 SD, dia cuma bisa belajar membaca. Selanjutnya di kelas 2 dia harus sudah bisa menulis seperti itu. Dan untuk kelas 3 dia sudah bisa menghitung, dia sudah bisa menghafal perkalian, pertambahan. Kita harus menyesuaikan tingkatan pada siswa gitu ya. Selanjutnya, di dalam kelas anak-anak hendaknya banyak diberi peluang untuk saling berbicara dengan teman-temannya dan saling berdiskusi. Ini sangat perlu agar seorang anak itu bisa memiliki pikiran atau wawasan yang luas, dengan dia bisa berteman-teman, dengan dia bisa memiliki teman dan saling berdiskusi terhadap teman-temannya. Selanjutnya, konstruktivisme psikologi sosial. Nah,
kepada konstruktivisme psikologi sosial. Di sini dikembangkan berdasarkan ide Vygotsky. Menurut paham ini, konstruksi pengetahuan terjadi melalui interaksi sosial antara siswa. Nah, ini sangat jelas tadi yang saya jelaskan. Interaksi sosial itu siswa itu perlu harus ada di sekolah, karena dengan adanya interaksi sosial ini dapat mendistribusikan pengetahuan, bisa bertukar pikiran, gitu ya. Di sini Vygotsky ini menyatakan bahwa bahasa merupakan aspek sosial. Nah, tanpa adanya bahasa, otomatis siswa itu tidak bisa mengerti. Nah, maksudnya di Indonesia ini kita menggunakan bahasa Indonesia saat kita berada di sekolah. Kenapa bahasa Indonesia itu sangat perlu? Itu kebanyakan orang itu, mahasiswa itu dari latar belakang pedesaan. Dan setiap bahasa di desa itu berbeda-beda. Otomatis saat di sekolah dia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu, agar teman-temannya tahu. Selanjutnya, Vygotsky ini membedakan adanya dua pengertian, yaitu pengertian spontan dan pengertian ilmiah. Oke, itu sangat jelas ya teman-teman. Untuk gagasan penting yang diangkat dari teori Vygotsky ini adalah scaffolding. Nah, yaitu memberikan sejumlah bantuan kepada anak pada tahap awal-awal pembelajaran, kemudian mengurangi sedikit demi sedikit dan memberi kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut saat mereka dinilai telah mampu. Nah, di sini sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa menjelaskan saat ada di sekolah, karena kita menggunakan kurikulum 2013 di mana siswa itu dituntut untuk lebih aktif dan bisa berdiskusi bersama dengan teman-temannya di sekolah. Selanjutnya, dalam pembelajaran IPS, sosiokulturalisme ini yaitu lebih kepada sosial konstruktivisme Vygotsky sangat relevan, karena di samping peran dan keaktifan individu dalam membentuk pengetahuan, juga ada peran masyarakat. Sangat jelas peran masyarakat, peran orang lain dan lingkungan dalam proses pembentukan pengetahuan. Nah, ini sangat dalam pembelajaran IPS ini sosial kulturalisme ini sangat relevan tadi, yaitu lebih kepada mereka ini menekankan pada Vygotsky-nya, yaitu mengembangkan teori Vygotsky karena keaktifan individu dalam membentuk pengetahuan, juga ada peran masyarakat, orang lain, dan lingkungan. Itu sangat jelas. Selanjutnya, konstruktivisme sosiologis. Nah, konstruktivisme sosiologis ini menekankan pengetahuan ilmiah sebagai konstruk sosial, bukan konstruk individual. Oke. Di sini konstruktivisme sosiologis menekankan pengetahuan ilmiah sebagai konstruk sosial. Nah, sangat jelas bukan kepada konstruksi individual. Nah, maksudnya di sini lebih kepada konstruk sosial, lebih menekankan kepada kehidupan sosial. Kehidupan di sekolah itu bisa bersama-sama
siswa itu membangun ilmu pengetahuan dengan berkontribusi bersama-sama memecahkan suatu permasalahan dan bukan kepada individu, maksudnya diri sendiri, tidak, yaitu hanya kepada konstruk sosialnya saja. Selanjutnya, pandangan kompleks konstruktivisme sosiologis menekankan lingkungan, masyarakat, dan dinamika manusia akan dapat melakukan pembentukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pembelajaran pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu adalah konstruktivisme sosiologis, yaitu lebih pada pembelajaran pada umumnya. Mereka ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, pembelajaran aktif atas informasi, keterampilan, dan sikap berlangsung melalui proses penyelidikan atau proses bertanya. Nah, dalam kelas itu kita harus membuat siswa itu bisa lebih aktif di kelas dengan cara nanti kita menjelaskan, dan siswa itu dituntut untuk bisa bertanya apa yang mereka tidak pahami. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan presentasinya saya akhiri sampai di sini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.